Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian, untuk mengambil keberkahan, kita sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu Sallallahu
Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Assalamu alaika ya Rasulullah. Salam rindu untukmu ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Sayyidi ya Habib Allah. Terimalah kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Sayyidana wa Habibana wa Syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami, kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surgamu, bisa bersanding dengan orang-orang yang engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Raya Bani Umar, juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan silaturahim kita, hadir kita di majelis ilmu ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan haji ini makam kuburan Nabi dipenuhi, didatangi, diziarahi oleh jutaan umatnya yang berhaji, umat yang merindukan Nabi, umat yang mencintai Nabi, umat yang mendambakan syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu bekerja untuk dunia dan akhirat. Bapak Ibu, kalau kita memahami makna doa yang sering kita baca
hampir di setiap habis sholat kita, yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Kenapa sih ini doa disebut sapu jagat? Ternyata jawabannya karena doa ini sudah mencakup dari semua doa-doa yang dipanjatkan oleh seluruh manusia. Ya. Kalau kita melihat makna dari doa sapu jagat ini, itu sudah mencakup dari semua doa yang diharapkan oleh semua manusia, dan termasuk doa yang kita panjatkan selama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami keselamatan dunia, kebahagiaan dunia, dan kebahagiaan akhirat. Lalu selamatkan kami dari siksa api neraka. Andai kita nggak berdoa dengan doa-doa yang lain, ini doa sudah mencukupi. Ya, bahkan sampai ada orang jamaah haji, dia nggak bisa doa macam-macam. Ya, setiap kali dia melaksanakan rukun haji, yang dibaca cuma doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tawaf baca Rabbana atina fid dunya, sa'i Rabbana atina fid dunya hasanah. Saat di Padang Arafah bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sah nggak kira-kira hajinya? Sah. Ya, karena sering baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, akhirnya pulang dari haji disebut dengan haji Rabbana. Haji apa? Rabbana. Karena doanya cuma itu saja. Ya. Dan ini doa direkam dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita buka di Al-Baqarah ayat 200 sampai 201 ketemu tuh doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti ketika kita membaca doa sapu jagat ini Rabbana atina fid dunya hasanah, kita dapat dua pahala, Pak. Pahala satu, kita berdoa, itu perintah Allah kan? Ud'uni, ya, ud'u apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Dan kita sudah berdoa itu. Selain kita dihitung berdoa kepada Allah, kalau kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, kita pun juga dihitung dengan membaca Al-Qur'an. Dua-duanya dapat, doa dapat, baca Al-Quran juga dapat, Pak. Maka nggak usah malu-malu, Pak. Kalau disuruh berdoa, jangan bilang aku nggak bisa berdoa, udah itu aja. Ya, ini kadang-kadang kan orang berdoa pakai gengsi sih. Ya, kalau nggak doanya panjang kali lebar gitu, nggak afdol gitu. Padahal umpamanya ini kita nggak bisa berdoa panjang lebar, cukup hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sudah mencakup doa yang kita panjatkan selama ini. Ya, siapa sih yang nggak kepingin hidup bahagia di dunia? Di doa sapu jagat, di situ Allah. Nah, di situ kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikan keselamatan, kebahagiaan di dunia. Nah, tapi coba lihat ayatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan hidup yang bahagia, hidup yang selamat di dunia. Di situ nggak ada loh, Bu, Ibu minta, ya Allah berikan jadi orang kaya di dunia. Kenapa kok nggak ditekankan pada kekayaan? Atau ya Allah jadikan kami pejabat di dunia ini? Kenapa nggak itu? Kenapa yang justru ditekankan dalam doa itu adalah bahagia, adalah keselamatan? Karena bahagia dan keselamatan itu lebih dari kekayaan, Pak. Hari ini orang itu berpikir kaya itu seolah-olah kalau dibuka sama materi, Pak. Apa arti banyak materi kalau dia susah tidur? Betul nggak, Bu? Ya, ada orang kaya nih, tapi punya penyakit insomnia. Kira-kira bahagia nggak, Bu? Ya, mau tidur harus pakai obat tidur. Giliran obat tidurnya habis, semalaman gimana? Ya ngap-ngapan nggak bisa tidur. Sementara
ada orang yang duitnya pas-pasan, ya, buat beli rumah 3 langsung pas, ya pas-pasan, ya. Buat beli mobil 2 langsung, maka nggak usah malu dibilang hidup pas-pasan. Orang serba pas kok Pak, ya, gitu. Jadi nggak usah kita berpikir bahwa seolah-olah kekayaan itu segala-galanya. Ya, tujuan hidup sebetulnya kan hasanah itu, bahagia, mendapatkan ketenangan. Ya, ada orang kaya tetapi hidupnya nggak diberikan ketenangan oleh Allah. Siapa Bu? Siapa? 1, Fir'aun. Fir'aun bukan cuma orang kaya Pak, Fir'aun itu raja di raja. Ya, yang kedua siapa? Qarun. Sampai ada istilah harta karun. Ya, inna mafatihahu latanu dalam Quran itu. Kunci gudangnya Qarun yang buat nyimpen emas, kan beliau pengusaha emas berlian. Qarun itu Bu. Kunci gudangnya yang buat nyimpen emas itu 1 gerbong kereta, itu baru kuncinya Pak. Berarti seberapa banyak gudang yang buat menyimpan emas berliannya Qarun. Tapi lihat dalam hidupnya, apakah Qarun mendapatkan kebahagiaan hidup? Apakah Qarun mendapatkan ketenangan hidup? Tidak. Justru Qarun dan Fir'aun itu dijadikan role model, dijadikan percontohan oleh Allah, 2 manusia yang gagal, yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada orang dibilang kayak Fir'aun, marah nggak Bu? Padahal kaya raya loh Pak. Ya, harusnya kan kalau orang dibilang kaya raya kan senang gitu. Tapi giliran disebut kayak Fir'aun, marah nggak? Atau ibu aja deh, nanti habis pulang pengajian ketemu sama suami, bilang sama suami, Mas, kamu tuh hebat Mas. Iya, siapa dulu dong, kayak Fir'aun. Kira-kira suami ibu gimana? Itu baru kayak Fir'aun Pak. Gimana Fir'aunnya coba? Orang dibilang kayak Fir'aun sudah merasa terhina. Bagaimana dengan Raja Fir'aunnya? Itulah simbol kehinaan manusia di muka bumi ini Pak. Lalu pertanyaannya, kemana jabatannya? Kemana harta bendanya? Kok nggak bisa memuliakannya? Karena kemuliaan sesungguhnya di mata Allah bukan karena harta, bukan karena jabatan. Maka ketika hari ini ada orang kepingin, maaf ya, dimuliakan, dihormati oleh orang, lalu dianggapnya kemuliaan itu bisa didapatkan dengan jabatannya, kemuliaan bisa didapatkan dengan harta bendanya, pasti itu kemuliaan yang semu, kemuliaan yang hanya di kulitnya, tidak kemuliaan sampai kepada hatinya. Ya, coba ada seorang pejabat sekarang dihormati, karena apa? Ya karena masih menjabat, hilang jabatannya, selesai Pak. Ya, maka kalau hidup ini mau mendapatkan fid dunya hasanah, hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera, hidup yang tenang, kuncinya apa? Ya sama dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan kita minta diberikan hidup oleh Allah bahagia. Berarti kunci pertama, kita harus banyak membahagiakan orang lain. Pasti hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah. Ini ada orang minta sama Allah, ya Allah, berikan hidup bahagia, berikan hidup penuh ketenangan, tapi hari-hari dia menyulitkan orang lain, hari-hari dia menyempitkan hidupnya orang lain. Itu kan sama seperti orang berdoa minta masuk surga, tapi kelakuannya ahli neraka, kan nggak nyambung. Kalau kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan hidup yang bahagia ya Allah, maka pastikan bahwa hidup ini tidak hanya membahagiakan diri sendiri, tapi hidup ini menjadi jalan kebaikan buat orang lain, menjadi jalan kebahagiaan buat orang lain. Makanya kalau ibu-ibu
membantu orang lain, menolong orang lain. Sebetulnya ibu nggak menolong mereka, ibu itu menitipkan kebahagiaan melalui mereka, Bu. Kalau boleh ngomong gini, hei orang miskin, ini aku nitip ya kebahagiaan melalui engkau, aku nitip ya keselamatan melalui engkau, ini aku nitip pertolongan Allah melalui engkau. Karena siapapun orang yang membahagiakan orang lain, maka Allah pun akan membahagiakannya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu mencintai hambanya, Allah akan selalu membahagiakan hambanya selagi orang itu mudah membahagiakan orang lain. Maka jangan pernah menyulitkan hidupnya orang. Kalau nggak bisa membahagiakan, jangan membuat sulitnya orang lain. Kalau nggak bisa menolong, jangan menyempitkan hidupnya orang lain. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu suka menolong kepada saudaranya. Ya. Ini kunci pertama ya, Bapak Ibu. Kalau hidup mau mendapatkan kebahagiaan dari Allah, jangan hanya sibuk untuk membahagiakan diri sendiri, tapi jadilah manusia yang menjadi jalan kebahagiaan orang lain. Ya. Lalu yang kedua apa? Kalau hidup mau bahagia, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, dekati sumber kebahagiaan. Siapa, Bu, yang memberikan kebahagiaan hidup kita? Allah. Dekati Allah. Jangan hidup ini memutuskan hubungan dengan Allah. Jangan hidup ini mengabaikan Allah. Jangan hidup ini melupakan Allah dalam kondisi apapun, entah itu senang, entah itu susah, entah kita sendiri maupun banyak orang. Jangan pernah kita mengabaikan Allah, biar Allah tidak mengabaikan hidup kita. Ini pesan Allah dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kita melupakan Allah, biar Allah tidak melupakan dirimu. Lalu ada lagi di surat Toha, surat 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang melupakan Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, orang itu akan diberikan kehidupan yang sempit. Hidup sempit itu maksudnya apa, Pak? Hidup sempit itu bukan rumahnya yang sempit, hatinya yang sempit. Rumahnya sih luas, seluas stadion Senayan, Pak. Kolam renang 20 biji. Yang renang apa? Kucing. Ya orangnya nggak pernah renang di situ. Ya. Rumahnya luas, tapi hatinya disempitkan oleh Allah. Ya. Makna sempit itu bisa jadi gini. Ada orang bertubi-tubi menghadapi berbagai macam persoalan. Satu belum selesai, sudah datang persoalan berikutnya. Akhirnya terasa sempit hidupnya. Bisa seperti itu, Pak. Atau bisa jadi hidup sempit itu apa? Hidupnya nggak banyak teman, sana sini orang memusuhinya, sehingga dunia yang seluas ini terasa sempit. Diajak ngaji ke Bani Umar, bingung dia. Dia bertanya, aku sih mau ngaji ke Bani Umar, cuma ngomong-ngomong si Anu datang nggak nanti? Kan ada kan? Ya, emang urusannya apa? Datang-datang aja kan, Pak? Ya, karena banyak musuh, Pak. Terus akhirnya dijawab, datang aja ke Bani Umar, aku sudah telepon si Anu nggak bakal datang, tahu? Bener nggak? Bener. Tuh mau datang aja nggak tenang, Pak. Begitu datang ke Bani Umar, bener. Yang dimaksud itu orangnya datang, Pak. Coba gimana tuh kira-kira? Nunduk aja, gak tenang. Kenapa? Hidupnya banyak musuhnya, hidupnya gak
mudah bersilaturahim. Ya, maka kenapa kita dianjurkan untuk bersilaturahim itu? Tujuan silaturahim bukan sekedar hanya ketemu fisik, Pak. Apa arti fisik berdekatan kalau hati berjauhan? Apa arti ketemu salaman tangan, tangannya salaman, kalau hati masih bermusuhan? Itu belum silaturahim, Pak. Itu silaturahim kelas KW. Kalau silaturahimnya KW, nanti masuk surganya juga surga. Ya, kan ada kan orang fisiknya berdekatan, hatinya masih berjauhan. Maka silaturahim yang diajarkan oleh agama itu bukan makna fisik, tapi silaturahim yang diajarkan agama adalah menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Ya, jadi yang kedua apa tadi? Kalau hidup mau bahagia dunia akhirat, yang kedua apa, Bu? Hidup ini harus selalu membersamai Allah. Maksudnya membersamai Allah itu jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah. Karena kalau orang ibadah, dia deketin Allah. Ninggalin ibadah berarti dia menjauhi Allah. Logikanya gini, sumber kebahagiaan kan dari Allah. Kita mau bahagia, tapi kita nggak deketi sumber kebahagiaan itu. Kira-kira nyambung nggak, Pak? Ya. Udah tahu sumber air dari sini, ini kita cari air bukan dari sumbernya, ya nggak dapat lah. Kebahagiaan sumbernya datang dari Allah. Kan tadi dijelaskan, bukan kebahagiaan itu datang dari harta, bukan kebahagiaan datang itu dari jabatan. Kalau karena harta dan jabatan orang bahagia, harusnya yang paling bahagia itu Fir'aun dan Qarun. Faktanya Fir'aun dan Qarun dihinakan oleh Allah. Ya. Maka kebahagiaan itu harus kita dapatkan dari sumber kebahagiaan juga. Ya, maka ketika orang itu hidupnya selalu membersamai Allah, pasti hidupnya itu akan lebih tenang, Pak. Sekarang saya ambil contoh gini deh. Seorang anak yang membersamai orang tuanya, anak itu kira-kira terasa nyaman nggak, Bu? Atau anak dekat sama ibu deh, nyaman nggak tuh anak? Nyaman, tenang. Loh, kenapa kok anak itu nyaman? Karena merasa ada yang mengawasinya, ada yang melindunginya, ya ada ibunya. Itu contoh seorang anak yang dekat dengan ibunya saja anak mendapatkan ketenangan. Lalu bagaimana seorang hamba yang hidup dalam dekapan Tuhannya, masuk nggak lebih tenang, Pak? Allah sebaik-baik memberikan perlindungan, Allah sebaik-baik memberikan kebahagiaan. Ya, maka dalam kondisi apapun jangan pernah tinggalkan Allah. Ya, kalau nanti kita tinggalkan Allah, efeknya apa, Pak? Hidup kita akan terasa hampa, hambar, kayak nggak ada artinya. Akhirnya mudah putus asa, akhirnya mudah stres. Orang stres itu bukan karena masalahnya, orang stres itu karena dia salah dalam melarikan masalahnya. Harusnya masalah didekatkan kepada Allah, dilarikan kepada Allah. Hari ini berapa banyak orang membawa masalah ke pikirannya, ke akalnya, akhirnya lelah pikirannya. Makanya kalau kita stres, jangan salahin masalah, Pak. Karena nggak ada orang hidup yang tak ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita melarikan masalah. Dan melarikan masalah yang paling baik, larikan semua masalah kepada Allah. Kenapa harus kepada Allah? Karena yang menurunkan masalah, yang membuat kehidupan ini adalah Allah. Maka yang membuat hidup pasti lebih tahu tentang solusi hidup. Sama seperti ini, bangunan masjid yang bangun siapa? Tukang. Ada masalah dengan bangunan masjid, larinya ke siapa? Ke tukang. Kenapa harus ke tukang, Pak? Karena yang membuat bangunan pasti lebih tahu tentang urusan-urusan bangunan. Ini urusan bangunan masjid, mosok larinya ke Pak Ustadz.
Pak Ustadz tolong ke masjid Pak Ustadz. Ada apa? Itu genteng bocor Pak Ustadz, tolong bacain surat Yasin 41 kali Pak Ustadz. Itu api bibirnya? Bibirnya apa Bu? Enggak cuma doer, jontor Bu, enggak selesai. Udah jelas yang membangun bangunan itu tukang, ya begitu aja masalah bangunan larinya ke tukang. Apa bedanya hidup yang membuat Allah? Kenapa harus ke Allah Pak? Itu jawaban. Karena yang membuat hidup pasti lebih tahu tentang persoalan-persoalan hidup. Hari ini ketika ada orang lagi diuji oleh Allah, ya malah jauhi Allah, ninggalin ibadah. Lalu bagaimana Allah akan memberikan pertolongannya? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar itu artinya apa? Ya kita harus ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini sudah mengikuti rencananya Allah. Kita nggak bisa mengatur Allah, nggak bisa Bu. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita, nggak bisa. Karena hidup ini bukan mau-maunya kita. Hidup ini hakikatnya mengikuti apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalani aja apa yang ditetapkan oleh Allah. Sampai kapan? Nggak usah tanya sampai kapan Pak. Sampai Allah merubah ketetapannya sendiri. Udah. Ya. Mana dalilnya? Agar orang mau, agar hidup bahagia, kita harus membersamai Allah. Bisa kita lihat di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 112. Barang siapa yang hidupnya selalu aslam, selalu tunduk, selalu berserah kepada Allah, lalu mewarnai hidupnya dengan berbuat kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar. Dan dalam kehidupannya la khaufun alaihim, orang itu tidak akan pernah dihantui ketakutan dan tidak akan pernah tenggelam dalam kesedihan. Berarti kunci hidup bahagia menurut surat Al-Baqarah 112 ada dua. Pertama apa? Aslama wajhahu lillah. Hidup ini harus selalu membersamai Allah. Ya. Seorang kekasih pasti akan lebih tenang kalau dalam dekapan kekasihnya. Kita ngaku Allah kekasih kita, tapi kita nggak pernah berusaha untuk mendekati Allah. Ya, maka dekatkan diri kepada Allah, biar Allah lebih dekat dengan hidup kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau hidup ini mau mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, hidup ini harus diisi dengan berbuat kebaikan. Wa huwa muhsin tadi Pak. Kenapa kita disuruh berbuat baik? Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Ya. Jadi kalau hari-hari ini ada orang minta, ya Allah berikan hidupku bahagia, ternyata kebahagiaan itu menurut Quran itu berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya, banyak orang mau hidup bahagia Pak, tapi senengnya berbuat dosa. Gimana tuh? Kan banyak kan orang mau mendapatkan hidup bahagia, tapi senangnya berbuat dosa. Padahal dosa itu berbanding lurus dengan kesengsaraan. Enggak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan dosa Pak. Enggak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan zina, dengan korupsi, dengan judi, dengan narkoba. Enggak mungkin. Walaupun dosa-dosa itu ada kenikmatannya, tapi kenikmatan berdosa tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya.
Ya, kalau ada orang berdosa terus dia puas, alhamdulillah aku puas loh dengan dosaku, maka kepuasan yang didapatinya itu hanya kepuasan di kulitnya, belum sampai hati. Itu kepuasan yang hanya di permukaan, belum sampai ke dalam jiwa. Ada nggak orang yang berdosa hidupnya bahagia? Jangankan, maaf ya, berdosa sama Allah, Bapak Ibu, kita punya salah sama manusia saja nggak tenang, Pak. Contoh nih, habis pengajian, ibu bapak mau ke kota, bawa kendaraan, nggak ada STNK, nggak ada SIM, nggak ada KTP, lalu di jalan ketemu sama Pak Polisi, perasaannya gimana? Perasaannya gimana? Langsung pucet, takut. Ditanya, kenapa pucet mas? Tuh gara-gara polisi. Yang disalahin masuk Pak Polisi, Pak. Padahal yang membuat dia tidak tenang, pucat itu bukan karena polisi, karena ada kesalahan. Kalau dia nggak salah, jangankan polisi kelas kopral, polisi kelas jenderal sekalipun dia nggak akan takut. Kenapa? Ya nggak ada salah. Nah, itu contoh salah sama manusia, kita nggak tenang kan? Lalu bagaimana kalau kita banyak dosa kepada Allah, lalu kita minta hidup kita supaya tenang? Ya, makanya Bapak Ibu, kenapa sih tidurnya bayi kok kelihatannya lebih pules, tenang? Ayo, kalau tidurnya orang yang sudah usia 60, 70 tahun, Pak, coba deh, Ibu ngerasain kan, semalam bangun berapa kali, Bu? Bayi itu kalau nggak dibangunin, sehari semalam tidur terus, tenang. Karena bayi belum banyak ya. Jadi nggak perlu Allah bangunin, nggak perlu. Tapi kenapa orang sudah sepuh kok malam bangun lagi, tidur bangun lagi? Allah tahu, jangan habisin buat tidur terus. Ya, coba bangun tahajud, sholat malam, untuk menebus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Itu cara Allah, Bu. Ya, kenapa mulut bayi kok baunya wangi? Kenapa mulut yang sudah dewasa kok baunya ya menyeramkan? Jawabannya apa, Bu? Karena mulut bayi belum pernah dibuat ngerumpi, makanya wangi. Ya, itu membuktikan bahwa perbuatan dosa itu tidak akan membawa kenikmatan, ya, tidak akan membawa kebahagiaan. Maka ketika hari-hari ini kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka buktikan kita mewarnai hidup dengan hasanah juga. Hasanah kan apa? Kebaikan. Minta hasanah tapi perbuatannya nggak hasanah, gimana? Minta kebaikan tapi perbuatannya nggak membawa kebaikan. Ya, jangankan berbuat baik sama orang yang baik kepada kita, sama orang yang jelas-jelas membenci kita aja, Pak, kita disuruh membalas kejahatan dengan kebaikan loh. Apalagi sama orang yang baik. Nih umpamanya nih, saya baik sama ibu, kalau ibu baik sama saya, itu saya belum ukuran orang baik sesungguhnya di mata Allah. Karena saya baik sama orang yang memang benar-benar baik sama saya. Lah, orang yang baik sesungguhnya di mata Allah itu ketika orang itu dibenci oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, dia bisa membalas dengan kebencian, tapi dia membalas justru dengan kebaikan. Itulah orang yang super, orang yang baik sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Fussilat surat 41 ayat 34. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak mungkin sama orang baik sama orang yang tidak baik. Maka idfa' billati hiya ahsan, balaslah kejahatan orang itu dengan kebaikan.
Seolah-olah kalau ada permusuhan, orang itu kita jadikan teman setia. Musuh suruh jadi teman, Pak. Hari ini malah teman jadi musuh. Inilah indahnya ajaran Islam. Jadi sama orang yang jelas-jelas tidak baik saja, kita tidak boleh membalas dengan balasan yang sama. Ya apalagi kalau ada orang yang jelas-jelas baik sama kita, terus kita menyakiti hatinya, ya Allah. Ya. Maka dalam Al-Quran surat Fussilat surat 41 ayat 46, man amila solihan falinafsih. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada dirinya. Barang siapa yang berbuat jahat, kejahatan pun akan kembali kepada pelakunya. Hari ini Bapak Ibu datang ke pengajian, yang untung bukan Allah. Hari ini mogok nggak ngaji sekalipun, Allah nggak rugi. Karena bukan Allah yang butuh kita, kita yang butuh Allah. Hari ini kita ibadah, ibadah akan kembali ke kita. Hari ini kita berbuat dosa, maka dosa juga akan kembali pada diri kita. Jadi hidup ini pilihan, Pak, sebetulnya. Mau jadi orang baik monggo, mau jadi orang nggak baik silahkan. Karena baik dan buruk akan kembali kepada diri kita. Al-Balad surat 90 ayat 10 sampai ayat 20. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqobah. Kata Allah, aku tunjukkan manusia dua jalan, najdain. Apa dua jalan itu, Bu? Satu jalan menuju Allah, satu jalan menuju setan. Jalan menuju kebaikan, yang kedua jalan menuju keburukan. Jalan menuju surga, satu lagi jalan menuju neraka. Setelah itu Allah persilahkan kepada kita, silahkan manusia mau pilih jalan yang mana. Allah nggak pernah maksa-maksa kita, Pak. Jangankan untuk berbuat baik, kita nggak beriman sekalipun Allah nggak pernah maksa kita, ya. Karena memang bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Jadi kalau kita umpamanya nih hari ini jadi orang yang nggak baik, Allah nggak rugi. Dan hari ini semua manusia tiba-tiba jadi baik semuanya, Allah juga nggak akan untung. Karena baik dan buruk itu kembalinya sebetulnya bukan ke Allah, kembalinya kepada pelakunya. Ya. Maka kenapa Allah itu menyuruh kita berbuat baik? Karena Allah kepingin semua hambanya itu selamat, Pak. Itu bukan untuk Allah, untuk kita. Lah kok tiba-tiba ada orang hidupnya nggak mau selamat? Ya kata Allah, ya silakan, resikonya kan engkau sendiri, kata Allah. Ya, maka jangan pernah terpaksa dalam berbuat kebaikan, ya, karena kebaikan itu nantinya akan membawa kebahagiaan buat diri kita. Ya, coba lihat sejarah-sejarah orang-orang soleh, Pak. Ada yang sudah meninggal ribuan tahun, Pak, tapi masih dikenang oleh banyak orang. Ya karena kebaikan. Fisiknya sudah terkubur di tanah, kebaikan nggak pernah dikubur. Kebaikan akan selalu ada sampai hari kiamat. Ya, saya mau tanya sama ibu-ibu, pernah nggak ketemu sama Rasulullah, Bu? Belum pernah, ya? Mimpi juga belum pernah. Semoga nanti malam bisa bermimpi ketemu Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Tapi kalau kita sudah disebut nama Rasulullah, Pak, bergetar hati kita. Padahal ketemu juga belum, Pak. Apa yang menggetarkan jiwa kita? Kebaikannya. Ya. Maka ada orang yang masih hidup tapi dikatakan mati.
Ada orang sudah mati Pak, tapi masih hidup. Yang mati dikatakan hidup karena dia meninggalkan kebaikan. Ada yang hidup dikatakan mati karena hidupnya enggak membawa kebaikan. Hidupnya selalu nyusahin orang. Walaupun hidup, dia tak ada gunanya di sisi Allah. Ya. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu akan selalu hidup di hati-hati umatnya. Kenapa? Karena kebaikan Rasulullah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah terkubur. Ya. Dan kebaikan itu akan menjadi investasi akhirat kita. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudhaifha. An-Nisa surat 4 ayat 40. Allah tidak akan pernah mengecewakan kebaikan hambanya. Walaupun kebaikan sedikit sebiji sawi sekalipun, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Ya. Maka jangan pelit untuk berbuat baik. Bahkan kata Rasulullah, sekecil-kecilnya iman, kalau ibu ketemu orang senyum. Tapi syaratnya ketemu sama siapa? Orang. Jangan habis pengajian senyum sendirian. Ya. Sekecil-kecilnya iman, ibu lagi jalan, lalu ada paku di jalan, ibu ambil, niatkan, ya Allah, saya ambil paku ini, saya ambil jarum ini, biar tidak ada orang celaka gara-gara ini. Itu sekecil-kecil iman, dan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah, Bu, balasan kebaikan. Saya pernah membaca sejarah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Pak, seorang ulama sufi, ulama tasawuf. Beliau pernah dimimpikan oleh seorang ulama sufi juga. Dalam mimpinya, ulama sufi ini bertemu dengan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di alam kuburnya. Lalu ulama ini bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai Syekh, wahai Imam, saya lihat engkau mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Apa karena ilmumu? Apa karena ibadahmu? Apa kata Imam Al-Ghazali? Aku mendapatkan kenikmatan sekarang di alam kubur. Itu dulu, kata Al-Ghazali, dulu waktu aku lagi mengarang kitab, tintaku diplencokin, dimasuki oleh seekor lalat. Yang aku melihat lalat itu lagi menghisap, lagi meminum tinta itu. Begitu aku mau singkirkan, aku tahan tangan itu. Aku niatkan, kalau memang air tinta ini bisa menghilangkan hausnya lalat ini, aku niatkan sedekah buat lalat itu. Dan itulah, kata Al-Ghazali, yang hari ini aku mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Sepele nggak, Bu? Sepele nggak, Bu? Coba, cuma air tinta, dan yang dikasih minum lalat, hewan. Gimana kalau kita kasih minum manusia? Gimana kalau kita menolong manusia? Ini cuma hanya ngasih minum air tinta loh, Bu, bukan air putih, sama seekor lalat. Itu nggak disia-siakan oleh Allah. Yang membuat alam kubur Imam Al-Ghazali itu bercahaya, itu karena amalan sekecil itu. Ya, inilah bukti bahwa Allah itu nggak akan pernah menyanyiakan kebaikan kita. Maka jangan sepelekan kebaikan walaupun kecil. Sama halnya jangan menyepelekan dosa walaupun kecil. Karena tidak ada yang besar kecuali diawali dari yang kecil. Bapak Ibu masih ingat kisah seorang wanita pelacur? Nah, itu sudah populer dalam hadis. Yang hanya gara-gara
menolong seekor. Pas anjing kok lihat Pak Ustadz, anjing harusnya lihat atas Pak ya. Pelacur menolong anjing. Lihat anjing itu menjulur-julurkan lidah Pak. Kalau anjing itu menjulur-julurkan lidah itu tanda kehausan. Lalu pelacur ini timbul kasih sayangnya. Aduh kasihan banget ya si anjing ini. Kemudian timbul sifat kemanusiaannya. Kok kemana? Sifat apa? Pri apa itu? Ya, pri hewan atau apalah itu. Akhirnya apa? Si pelacur itu Pak, lalu dia mencari air dan dapatlah air itu ditaruh di sepatu selopnya, didekatkan ke seekor anjing. Anjing itu dengan apa? Dengan penuh semangat meminumnya. Dan tadinya anjing itu sudah loyo Pak. Akhirnya anjing itu bisa sehat lagi, bisa kuat lagi. Dalam singkat hadis ini, di akhir kehidupan seorang pelacur itu mendapat hidayah dari Allah. Allah turunkan hidayah pada seorang pelacur. Akhirnya dia bertaubat. Nggak lama dia bertaubat, meninggal dunia pelacur itu. Ya. Dan Nabi langsung bertanya tuh sama para sahabat, para sahabat, tahu nggak kira-kira pelacur yang meninggal itu kira-kira ahli neraka apa ahli surga? Maka semua sahabat terdiam. Dan Nabi menjawab, ketahuilah seorang pelacur itu dia termasuk ahlul jannah, ahli surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, loh kan dosanya puluhan tahun, pelacurnya zinanya puluhan tahun, kan dia tobat baru sebentar terus meninggal dunia, bagaimana dengan dosa puluhan tahunnya? Apa kata Rasulullah? Allah tidak pernah melihat masa lalu seseorang, yang Allah lihat adalah akhir dari kehidupan seseorang. Maka kita nggak boleh jelek-jelekin orang walaupun jelek, walaupun apa? Nah itu harus ditekankan itu. Nggak boleh jelek-jelekin orang walaupun jelek. Loh memang jelek loh Pak Ustadz. Iya jelek kan hari ini, belum tentu hari esok. Kalau Allah kasih hidayah Pak, nggak pakai detik Pak hidayah datang gitu. Memang kita tahu diri kita orang baik. Kita aja nggak tahu siapa diri kita kok. Mana mungkin kita mudah menilai-nilai orang lain. Karena hak menilai itu haknya Allah. Ya. Ini kisah sekelumit tentang kisah pelacur tadi. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan si pelacur itu mendapat hidayah dari Allah? Tuh, apa kata Nabi? Sebabnya karena pelacur di dalam hatinya itu ada sifat penyayang kepada binatang, kepada anjing, kepada makhluk Allah. Karena pelacur itu ada penyayang kepada makhluk Allah, yang punya makhluk menyayanginya. Padahal yang disayangi adalah seekor binatang yang kita anggap najis, itu saja tetap Allah tidak sia-siakan. Bagaimana kalau kita menyayangi sesama manusia? Ya, kalau kita mau membenci, jangan kita benci anjingnya, najisnya yang kita benci. Tapi anjingnya nggak boleh Pak, karena anjing itu ada yang buat. Yang buat anjing siapa? Allah. Lah kalau kita nyakiti anjing, ya nyakiti yang membuat dong. Ya. Sama seperti gini, boleh nggak membenci anak? Nggak boleh, karena anak ada yang buat. Yang buat anak siapa? Jangan bilang bapak ibunya. Yang buat anak itu Allah. Bapak ibunya nggak bisa buat anak, boro-boro buat anak, buat kuping aja nggak bisa. Kalau kita nyakiti yang dibuat, yang membuatnya pasti tersinggung Pak. Saya ambil contoh, saya minta dibuatin kopi sama ibu. Bu tolong bu buatin kopi. Terus ibu buatin kopi. Begitu udah dibuatin saya minum. Begitu saya minum saya lepeh. Saya bilang kopi kok kecut kayak kelek umpamanya itu. Ibu yang membuat tersinggung nggak? Lalu saya ngomong, bu kenapa ibu marah sama saya? Kan saya nggak marah sama ibu.
saya cuma mencaci kopi ini. Lalu ibu itu bilang, memang Pak Ustadz nggak membenci saya, nggak marah ke saya, tapi tadi Pak Ustadz membenci kopi, dan kopi itu aku yang buat. Karena kopi itu aku yang buat, ketika Pak Ustadz mencaci maki kopi itu menyakiti aku yang membuatnya Pak Ustadz. Lalu apa bedanya? Anjing itu yang membuat Allah, Pak. Lalu kita sakiti anjing itu, ya sama dengan kita menyakiti yang membuatnya. Urusan najis pisahkan, itu ujian buat kita, Pak. Tetapi kepada anjingnya nggak boleh kita membencinya, karena anjing sama-sama makhluk Allah. Kalau anjing itu tahu, Pak, hidupnya bakal dibenci oleh manusia, waktu ditawari mau jadi anjing apa jadi manusia, kira-kira anjing milih apa? Ya cuma kan anjing nggak bisa milih, Pak. Terus kita anjing-anjingin, padahal lebih anjing manusia daripada anjing yang, kalau manusia kelakuannya seperti binatang gimana? Itu lebih bahaya. Maka makhluk-makhluk Allah nggak boleh kita benci. Kalau kita mau membenci, bukan kita membenci makhluknya, tapi membenci hal-hal yang barangkali kurang baik di dalam makhluknya itu saja. Sama seperti membenci anak, nggak boleh yang kita benci kelakuannya, nggak boleh benci anaknya, karena anak itu yang membuat Allah, maka sama dengan kita menyakiti Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk menjadi manusia yang kelak akan mendapatkan hidup bahagia, baik hidup di dunia maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan, semoga ada manfaat. Ya, baik, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.